Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina wa bahthina, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa satidina wa ustadzatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana jami'an. Semua yang sakit di antara kita dan mereka semuanya, baik yang sekarang hadir maupun yang belum join bersama. Semua yang sakit Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Yang punya hajat, harapan, cita-cita, planning dan sebagainya, semoga Allah mudahkan jalan-jalannya untuk mencapai tujuan dalam keadaan yang terbaik menurut Allah dan dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan mereka semuanya. Kita mohon kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, keselamatan, penjagaan, pelindungan, dan juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat kita kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi sirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini. Ini adalah hari Minggu atau hari Ahad tanggal 28 Juli tahun 2024. Berarti ini adalah malam terakhir hari Minggu di bulan Juli. Nah, biasanya ketika kita berada pada hari Minggu terakhir setiap bulan, maka kita gunakan hari ini, malam ini, dengan melakukan kajian linguistik atas ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Pada bulan yang lalu, kita membahas surat Al-Alaq. Dan yang sudah kita bahas baru 2 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baru sampai di situ. Dan meskipun 2 ayat, namun bahasan kita dalam 2 ayat surat Al-Alaq ini kemarin, bulan yang lalu, cukup banyak, cukup elaboratif, dan extended ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada bulan yang lalu memberikan kepada kita manfaat dan juga pencerahan, sekaligus juga kebaikan untuk kita semuanya. Untuk saya dan untuk semua yang ikut belajar bersama. Nah, Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Melanjutkan dirasatun lugawiyatun ala al-ayat al-Qur'aniyah wa hiya al-ayat ats-tsalitsah min suratil 'Alaq wa ma ba'daha. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian linguistik atas ayat-ayat Al-Qur'an, tepatnya ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga surat Al-Alaq dan ayat-ayat berikutnya insyaallah. Wa qubaila ad-dukhul ila hadzal bahthi nawaddu an naftaha lakum awalan as-sabburah. Sebelum kita mulai bahas, saya akan membuka whiteboard terlebih dahulu ya, Baik, ana aktub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqin. Itu tulisan secara harokat setiap kata ya. Atau bacaan setiap kata sesuai dengan harokat secara tepat, secara sempurna, lengkap. Taib, alan nakhtu ilal ayatis salisah. Sekarang kita step atau melangkah pada ayat yang ketiga, yakni yang berbunyi Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Oke. Sampai di sini dulu. Iqra wa rabbukal akram. Bentar. Oke. Iqra. Nah, dari segi sorof, dari segi tasrif, Iqra ini fiil apa? Saya yakin Bapak Ibu masih tahu, sudah tahu semua. Iqra fiil Amr. fi'lu amrin. Bagus. Fi'lu amrin. Mabniun ala Sukun. Mabniun ala sukun, betul. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukuni atau mabniun ala jazmi ya. Oke. Wa fa'iluhu domir mustatir anta ya. Ya. Wa fa'iluhu domirun mustatir takdiruhu anta. Udah. Nah, iqra dari kata apa ini? Madinya. Qara'a. Mudhari'nya?
Yaqra'u. Yaqra'u. Qara'a yaqra'u amarnya iqra. Nahi la taqra. Takro. La taqra. Coba kata iqra kita tasrif secara lugawi. Dari anta, antum, antum, anti, antum, antuna. Iqra. Iqra, 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 iqra'at, iqra'ata, iqra'na. Bagaimana? Iqra'ata, tidak ada iqra'ata. Qara'tu. Coba ulangi. Iqra. Iqra'at, Iqra'u. iqra'i, Iqra'a. Iqra'na. 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 Terus la taqra. La taqra. La taqra. La taqra'u, La taqra'i. la taqra'na. La taqra'na. Begitu. Oke. Baik. Iqra adalah fi'il amar. Domirnya adalah domir anta. Sehingga fa'il dari kata iqra ini sudah tersimpan, sudah terkandung dalam kata iqra itu sendiri. Ini domirnya domir mukhatab. Dan karena satu orang mufrad maka bermakna anta. Berarti domirnya adalah anta. Fa'ilnya juga anta. Baik. Nah, coba lihat berikutnya. Ada kalimat atau ada jumlah warabbuka al-akramu. Huruf apa ini? Bukan. Atau bukan? Atau bukan? Bukan, Ustaz. Bukan, bukan. Bukan. Sebab dia kalau Kalau sesudahnya harus sama dengan sebelumnya kan? Rabbuka kan isim. Berarti bawahnya mau apa nih? mau Istinaf ya. Istinaf. Permulaan, wawul istinaf. Istinaf ya. Wow, istinaf. Istinaf, permulaan. Mabniun ala fathi. Fatihi. Kadamir mutasil. Ya. Terus. Lalu rabbuka. Rabbunya sebagai apa? Mudaf. Mubtada'un. Mubtada. Tada. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya. Ini sering-sering dengar begini, insyaallah akan lancar nanti insyaallah pada waktunya ya. Lancar. Wa huwa mudhafun, ya kan? Ya. Bahwa mudhafun. Selalu ingat kalau ada dua kata rangkaian isim, rangkaian dua isim ya maka itu namanya idhofah. Mudhafun ilaihi. Pertama mudhaf, yang kedua mudhafun ilahi. Nah, terus ke apa ini? Domirun muttasilun Muttasil. mabniun alal fathi. Terus fi mahalli Fatahi. Fatahi. fi mahalli jarin. Jarin. Mudhafun ilaihi. Jarin. Nah, begitu. Mudhaf ilahi. Fi mahalli jarin mudhafun Mudaf ilahi. ilaihi. Subhanallah. Gitu. Kalau sering-sering insyaallah akan semakin hafal insyaallah, semakin enak, semakin senang. Al-akram, coba. Al-akram ini apa kedudukannya? Khabar, Ustaz. Khobar. Khobar. Setiap ada mubtada pasti ada khabar kan? Ya. Nah, tapi Bapak Ibu lihat, al-akram kan ini ma'rifat ya. Ya, selalu khabar nakirah. Ya, biasanya khabar itu nakirah kan tidak ada alif lam ya. Ya. Nah, ini Tapi yang itu akan kembali kita kepada bahas Allah. nih. Hmm. Bapak Ibu semua, biasanya kalau kita menemukan jumlah atau kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, kemudian khobarnya terbuat dari isim tunggal, isim mufrad bukan merupakan idhofah, maka khobar itu biasanya nakiro, tidak ada alif lam. Maka kalimat ini awalnya menggunakan warabbuka akromu, tidak ada alif lam. Warabbuka akromu. Semula begitu. Tetapi kita lihat dalam ayat ini berbunyi al-akram. Al-akram ada alif lam. Sedangkan sebelumnya ada mubtada warabbuka. Warabbuka mudhof dan mudhof ilaih, berarti ma'rifat kan rabbuka ini. Ya. Ya, Al-akram Ustaz. juga ma'rifat. Ya. Nah, boleh jadi ada di antara kita atau banyak peneliti atau banyak pelajar yang lain, boleh jadi memahami al-akram ini adalah sebagai naat sebagai rabbuka, Lagi sebagai Rabbuka. naat dari rabbuka.
Sifat. Boleh jadi ada orang yang memahami atau menganalisa al-akramu ini adalah naat bagi warabbuka atau dari bagi rabbuka. Apa sebab? Karena al-akramu adalah ma'rifat dan rabbuka itu juga ma'rifat karena mudhof dan mudhof ilaih itu ma'rifat. Mudhof ketika dimudhofkan kepada sebuah kata yang ma'rifat, itu kan ma'rifat diketahui. Iya. Maka Rabbuka. mudhof ilaih juga ma'rifat. Sebuah kata ketika dimudhofkan kepada kata yang ma'rifat, berarti ma'rifat mudhof itu. Nah, rabbuka ini rabbu mudhof tetapi ma'rifat kepada ka mudhof ilaih, sehingga rabbu juga ma'rifat. Sehingga rabbuka adalah kata ma'rifat. Terus kata sesudahnya al-akramu ada alif lam berarti ma'rifat juga. Jadi al-akramu ma'rifat, rabbuka ma'rifat. Nah, kalau begitu maka bisa dipahami al-akramu ini adalah naat. Al-akramu ini adalah naat bagi rabbuka. Sebab sama-sama ma'rifat. Nah, jika dipahami demikian itu tidak salah. Nah, lalu kalau misalnya al-akramu sebagai naat, berarti sudah ada khobarnya belum? Belum. Belum. Lalu mana khobarnya? Nanti cari sesudahnya, ada tidak? Ya. Nah, begitu. Itu salah satu pemahaman. Jadi apabila ada di antara pembelajar ataupun pembahas ayat ini secara linguistik memahami al-akramu atau mengi'rab al-akramu sebagai naat, itu tidak salah. Itu benar. Sebab apa? Sebab al-akramu itu adalah ma'rifat. Kata yang ma'rifat, isimnya ma'rifat. Dan kata sebelumnya rabbuka juga ma'rifat karena mudhaf kepada isimnya ma'rifat. Ka itu domir muttasil ma'rifat. Yang namanya domir pasti ma'rifat. Nah, karena al-akramu ma'rifat dan rabbuka ma'rifat, sehingga al-akramu dipahami atau dinilai atau dipahami ya, diidentifikasi sebagai naat bagi rabbuka. Al-akramu juga doma, sama-sama rupa, sama-sama doma gitu ya. Itu salah satu pemahaman. Tetapi boleh juga ada second opinion, ada pendapat yang kedua. Al-akramu ini bukan sebagai naat, tetapi sebagai khobar. Rabbuka mubtada, berarti harus ada khobar kan sesudahnya. Dan khobarnya tidak perlu menunggu pada ayat berikutnya, tapi bisa al-akramu sebagai khobar dari rabbuka. Lalu penjelasannya bagaimana? Bukankah khobar itu biasanya ya atau selalunya nakiro. Jadi warabbuka akramu. Semula begitu. Nah, sekarang akan saya jelaskan. Bapak Ibu semua, al-akram ini semula dari kata karimun. Karimun artinya mulia. Mulia. Bagaimana kata kabirun artinya besar, azimun artinya agung. Nah, setiap kata-kata sifat karimun, kabirun, azimun dan yang lain-lain itu bisa diubah menjadi isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil artinya adalah isim yang bermakna lebih atau paling. Nah, bagaimanakah caranya membuat isim tafdil? Nah, cara membuat isim tafdil adalah menggunakan wazan af'alu. Af'alu. Maka kata karimun ketika kita tukar, ketika kita ubah menjadi isim tafdil, maka mengikuti pola af'alu, wazan af'alu menjadi akromu. Tuh. Akromu. Hasanun ahsanu. Karimun akromu. Kabirun akbaru. Akbaru. Nah, akromu berarti isim tafdil, wazan af'alu kan? Nah, lalu maknanya apa? Nah, kalau karimun kan mulia. Berarti kalau akromu apa artinya? Paling mulia. Lebih mulia. Ya, lebih mulia. Lebih mulia. Nah, jadi akromu ini artinya adalah lebih mulia. Nah, kita sudah tahu bahwa isim tafdil itu maknanya ada dua. Ada lebih atau paling. Ada lebih dan juga ada paling. Atau termulia, terbesar.
paling besar. Nah, lalu bagaimana kita membuat isim tafdil agar maknanya menjadi paling atau ter? Nah, caranya isim tafdil itu dilakukan dengan dua cara. Cara memberi makna isim tafdil bermakna paling atau ter, caranya dua. Baik, saya akan buka halaman baru ya, buka surat yang kedua, biar lebih jelas. Nanti saya kembali lagi ke halaman ini. Saya tulis kata karimun sebagai sampel, sebagai contoh. Karimun artinya mulia. Lalu isim tafdilnya adalah akromu. Nah, artinya lebih mulia. Dan biasanya kalau lebih itu, lebih mulia berarti daripada kan? Lebih mulia daripada. Sehingga biasanya diikuti selalu oleh min. Kalau isim tafdil maknanya lebih, maka nanti selalu diikuti oleh min. Gitu. Lalu pertanyaannya yang tadi saya sampaikan, bagaimana cara membuat isim tafdil bermakna paling atau ter? Nah, caranya ada dua cara, ada dua jalan untuk mengubah atau memberi makna isim tafdil menjadi paling atau ter. Bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama adalah menggunakan makrifat. Diawali alif lam. Jadi al-akromu. Tuh, al-akromu. Ini artinya paling mulia. Paling mulia. Jadi, dimarifatkan. Yang kedua, cara yang kedua adalah diidofahkan. Misalnya, apa ya? Akromu, kalau akrom kepada Allah apa yang lebih tepat ya? Sebentar. Akromul kholikin misalnya ya, akromul kholikin. Ini kan ceritanya tentang khalaqo kan, menciptakan. Nah, jadi akramul kholikin. Nah, ini juga paling mulia. Nah, tetapi untuk yang kedua akramul kholikina, lihat mudhof ilaihnya kholikina. Berarti ada kata yang memberikan penjelasan. Paling mulia di antara siapa? Paling mulia di antara para pencipta. Sehingga nanti menerjemahkan akramul kholikin menjadi pencipta yang paling mulia. Sedangkan al-akramu tidak ada kata, cukup al-akramu saja. Sehingga maknanya adalah yang paling mulia. Tidak dijelaskan apakah pencipta, ataukah pembuat, ataukah yang lainnya. Kalau al-akramu tidak diikuti oleh mudhof ilaih. Sehingga tidak dijelaskan yang paling mulia itu dari segi apa? Apa pencipta, ataukah pembuat, atau penjadi, dan semacamnya. Nah, inilah ketika kita membuat isim tafdil, ingin kita maknai paling, maka caranya ada dua, yakni jadikan isim tafdil itu makrifat. Cara makrifatnya dengan dua cara, yakni diawali oleh alif lam, contohnya al-akramu, atau diidofahkan, dijadikan mudhof kepada kata yang lain. Nah, dalam ayat yang tadi kita bacakan surat Al-Alaq ayat yang ketiga, warabbukal akramu. Al-akramu itu isim tafdil yang ada alif lam, yang marifat. Nah, berarti kalimat warabbukal akramu, al-akramu di sini maknanya bukan lebih mulia, tetapi paling mulia. Dan al-akramu meskipun dia tidak ada alif lam, dia adalah khobar dari rabbuka. Kenapa? Sebab ia tidak bisa menggunakan nakiroh akromu. Mengapa tidak bisa? Sebab kalau menggunakan akromu maknanya beda. Akromu nanti maknanya lebih mulia. Secara bahasa bisa kita buat rabbuka akromu. Secara bahasa. Karena khobar kan tidak ada alif lam. Biasanya biasanya, selalunya. Tetapi kalau kita mengatakan rabbuka akromu, nanti maknanya dan Tuhanmu lebih mulia. Kalau akramu tidak ada alif lam, tidak marifat. Tetapi ketika akramu kita jadikan marifat ada alif lam al-akramu, maka maknanya dan Tuhanmu
adalah yang paling mulia. Beda tidak paling dengan yang? Beda tidak paling dengan lebih? Beza. Beda lah. Beda. Beda. Ya. Beda. Kalau lebih itu hanya membandingkan satu di antara dua. Lebih itu membandingkan satu dari dua. Misalnya, ini apa ini, Bu? Gelas. Kak Sun. Gelas. Kak Sun. Kak Sun. Hmm. Atau kubun ya. Anggap saja kita ini al-alif ya. Gelas al-alif. Ini gelas al-ba'u. Gelas al-ba. Nah, gelas alif ini lebih kecil daripada gelas ba. Nah, membandingkannya hanya dari dua. Al-alifu asgoru minal ba'i. Alif lebih kecil daripada ba. Wal ba'u akbaru minal alifi. Dan ba lebih besar daripada alif. Nah, tetapi kalau misalkan kita tulis yang ketiga nih. Paling. Nah, ini at-ta'u ya. Akbar. Nah, ada tiga ini. At-ta'u akbaru al-akwabi. Kubun, kubani, jama' dari kubun adalah akwabun. At-ta'u akbarul akwabi. At-ta'u akbarul akwabi. Tuh. At-ta'u akbaru al-akwabi. Atau at-ta'u al-akbaru. Tuh, begitu. Tuh. Kalau paling berarti tidak hanya dari dua, bisa lebih dari bisa paling dari tiga atau lebih. Sedangkan kalau membandingkan dengan di antara dua, maka gunakan lebih kan itu. Jadi at-ta'u akbaru akwabi atau at-ta'u al-akbaru. Atau yang pertama al-alifu asgharul akwabi. Al-alifu asgharul akwabi. Atau al-alifu al-asghar. Oh. Al-alifu al-asghar. Gelas alif adalah al-asghar yang paling kecil. Tuh, begitu. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, isim tafdil itu maknanya ada dua. Yakni bisa lebih, bisa paling atau ter. Nah, bagaimana cara membedakan isim tafdil yang bermakna lebih dan bermakna paling atau ter? Cara mengetahuinya adalah lihat isim tafdilnya. Kalau isim tafdilnya nakiroh, contohnya kromu, dan selalu ikut oleh min, maka isim tafdil itu bermakna lebih. Sedangkan kalau isim tafdil itu ma'rifat, di mana ma'rifatnya ada dua cara, yakni diawali oleh alif lam, atau dimudofkan kepada mudhof ilaih berikutnya, kata berikutnya, maka isim tafdil tersebut maknanya menjadi paling atau ter gitu. Nah, ketika isim tafdil bermakna paling itu menjadi khobar, maka ia tetap menggunakan ma'rifat, ada alif lam, makanya al-akromu. Begitu. Jadi kesimpulannya ayat surat Al-Alaq ayat yang ketiga ini, al-akromu ini adalah khobar juga. Tetapi khobarnya terbuat dari isim tafdil yang bermakna paling. Begitu. Baik, saya akan hapus dulu ini. Akan saya buat i'rab ya, kajian linguistiknya. Oke, sebentar. Ustaz, bertanya Ustaz. Siapa ini? Andi Ustaz. Oh, Pak Andi. Ya, silakan Pak Andi. Apakah boleh mudhof ilaihnya itu di nakiroh dan disinggalkan apa namanya? Dan apa? Dimufradkan. Contohnya gini Ustaz. Aliyun ahsanu tolibin fil fasl. Boleh.
Mudhof ilaih boleh tak berupa nakiroh? Boleh. Baik, saya lanjutkan. Saya buat halaman berikutnya ya. Misalnya tadi Aliyun yang Pak Andi sampaikan, Aliyun apa tadi Pak Andi? Ahsanu tolibin fil fasl. Ahsanu tolibin. Nah, baik. Tadi Pak Andi bertanya, boleh tidak mudhof ilaih itu nakiroh? Nah, baik. Boleh. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tetapi ini untuk maksud tertentu. Maksud tertentu maksudnya kadang-kadang. Sedangkan biasanya mudhof ilaih itu ma'rifat. Nah, tapi kita coba lihat. Ini ada dua kalimat ya. Misalnya, Aliyun ahsanu tolibin yang tadi Pak Andi sampaikan. Dan Aliyun ahsanu tullabi. Ahsanu tullabi. Ya. Ya, baik. Aliyun ahsanu tolibin dan Aliyun ahsanu tullabi. Silakan Bapak Ibu lihat. Ini ada dua contoh kalimat, dua contoh jumlah. Yang pertama, Aliyun mubtada, ahsanu tolibin khobarnya. Khobarnya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Ahsanu isim tafdil, tolibin mudhof ilaih, tetapi nakiroh. Sedangkan yang jumlah yang bawah nomor 2, Aliyun mubtada juga, ahsanu tullabi khobarnya. Terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih, ahsanu isim tafdil dan at-tullabi mudhof ilaih ma'rifat. Nah, ini boleh tidak menggunakan dua kalimat ini? Jawabannya boleh. Nah, tapi nanti mananya lihat. Aliyun ahsanu tolibin, ini nanti mananya, tolibin kan nakirah. Berarti siswanya digambarkan belum diketahui student yang mana, murid yang mana, pelajar yang mana. Tetapi kalau ahsanut tullabi, berarti murid-muridnya sudah ma'rifat, sudah ditentukan murid-murid yang mana. Misalnya murid-murid bahasa Arab, atau murid-murid bahasa Inggris, atau murid-murid yang lain. Kalau ma'rifat. Tetapi kalau nakirah berarti muridnya belum ditentukan murid apa, murid di mana, atau murid seperti apa. Begitu. Nah, jadi pertanyaan Pak Andi, kesimpulannya adalah mudhof ilaih boleh terbuat dari nakirah. Tetapi itu jarang-jarang saja ketika dimaksudkan untuk mana yang belum tertentu. Tetapi biasanya mudhof ilaih itu biasanya ma'rifat, karena mudhof ilaih itu sekaligus juga menjadikan kata sebelumnya ma'rifat. Sehingga mudhof ilaihnya ma'rifat. Begitu Pak Andi. Baik, kalau yang ini membedakannya mufrad dan ini Ustaz. Maknanya apa ya? Satunya kan mufrad, satu jamak Ustaz ya. Bagaimana Pak Andi? Satu kan mufrad, satunya jamak Ustaz. Iya. Kalau paling itu di antara berapa orang? Di antara satu atau di antara banyak? Di antara banyak Ustaz. Di antara banyak. Nah, karena di antara banyak, maka gunakan jamak mudhof ilaihnya. Makanya ahsanut tullabi. Ahsanut tullabi. Ahsanu al-asatidhi. Ahsanu an-nasi. Menggunakan jamak. Kalau ma'rifat. Kalau ada isim tafdil yang dimudhofkan kepada kata sesudahnya, maka mudhof ilaih dari isim tafdil tersebut selalunya jamak dan menggunakan ma'rifat, ahsanut tullabi. Tetapi kalau kita menggunakan mudhof ilaihnya itu nakirah, maka mudhof ilaihnya mufrad, ahsanut tolibin bukan ahsanut tullabin. Karena tolibinnya nanti merujuk kepada Aliyun satu orang. Tetapi nanti Bapak Ibu semua, kalimat Aliyun ahsanut tullabi menerjemahkannya coba bagaimana? Ada yang tahu tidak? Yang nomor 2 ini, Aliyun ahsanut tullabi, bagaimana menerjemahkannya? Ali adalah Pelajar yang paling baik. pelajar yang paling baik. Yang paling.
Nah, coba. Pelajarnya di sini pelajar disebut satu orang apa pelajar-pelajar? Banyak. Pelajar-pelajar. Atulabi itu jamak, ya kan? Iya. Atulabi itu kan jamak. Ya. Berarti pelajar-pelajar atau pelajar yang ramai, pelajar yang banyak. Tetapi yang terbaik, yang paling baik ada berapa orang? Satu orang. Satu orang. Yang terbaik, yang paling baik satu orang. Siapa itu? Ali. Makanya pelajar yang paling baik pelajarnya satu orang saja. Tidak usah mengatakan Ali adalah pelajar-pelajar yang paling baik. Bukan. Tetapi menerjemahkannya mufrad. Pelajar yang paling baik. Bukan pelajar-pelajar. Tapi pelajar. Satu pelajar. Sebab Ali adalah yang paling baik di antara semua. Berarti Ali sendiri adalah seorang pelajar. Satu orang pelajar saja. Jadi meskipun atulabi adalah jamak, tetapi menerjemahkannya dalam hal ini adalah mufrad. Kenapa? Karena atulabi menjadi mudhof ilaih dari isim tafdil yang bermakna paling. Tuh, coba. Ada mufrad bermakna jamak. Ada jamak di mana mufrad. Ada mufrad bermakna jamak. Contohnya kalimat misalnya qaumun. Qaumun kan artinya kaum ya? Kaum ini mufrad atau jamak? Jam. Mufrad. Dari segi kata mufrad. Ya, dari segi kata Jamaknya mufrad. aqwamun. Aqwamun jamaknya. Ya, Jamaknya aqwamun. pemahamannya jamak. Ya. Lafadznya mufrad, pemahamannya atau maknanya jamak. Dan jadi qaumun ini adalah kata mufrad bermakna jamak. Nah, sedangkan yang Aliyun Hasanut Tulabi, At-Tulabi ini jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Tetapi dalam kalimat atau dalam jumlah Aliyun Hasanut Tulabi, At-Tulabi maknanya mufrad. Ya. Karena apa? Karena merujuk kepada satu orang Ali. Dan karena atulabi merupakan mudhof ilaih dari isim tafdil yang bermakna paling. Mafhum. Tuh menarik ya, bahasa Arab begitu. Ya. Kita tahu mufrad bermakna satu, musanna bermakna dua, jama bermakna tiga atau lebih orang atau barang, orang atau benda. Tetapi dalam pengembangannya kita temukan ada mufrad bermakna jama, ada jama bermakna mufrad. Begitu. Ya begitulah bahasa yang kita bisa pelajari dari bahasa Arab. Begitu ya. Gitu Bapak Ibu tentang ini ya. Tanya sikit Ustaz. Ya, Ibu Saadia bagaimana? Okey, kalau kita macam Ustaz ajar tadi, pola isim tafdil tu wazan af'alu. Tuh. Kalau yang khairun tu Ustaz? Nah, itu wazan khusus. Oh, Baik, saya akan buka halaman berikutnya, muka surat 5 ya. Isim tafdil itu polanya adalah wazan af'alu. Af'alu, contohnya ahsanu, akbaru, a'dhamu, ajmalu, afqalu, ad'afu, dan sebagainya. Itu pola yang standar, pola yang umum. Yang apa ya? Yang umum, yang normal. Tetapi Bapak Ibu, nanti kita akan temukan ada beberapa kata yang merupakan isim tafdil tetapi wazannya berbeda. Yakni kata khairun dan syarrun. Tuh. Khairun dan syarrun. Khairun ini, coba lihat, wazannya af'alu bukan? Bukan. Syarrun juga bukan af'alu, tetapi wazan yang berbeda. Wazannya fa'lun, khairun, syarrun. Wazan fa'lun. Nah, tetapi khairun dan syarrun ini meskipun tidak menggunakan wazan af'alu, tetapi khairun dan syarrun merupakan salah satu atau merupakan dua isim yang bermakna tafdil. Sebagian makna dari khairun dan syarrun adalah tafdil. Sebagiannya. Karena khairun dan syarrun maknanya banyak.
Khairun itu maknanya banyak. Khairun bisa bermakna baik. Syarrun bisa bermakna jahat atau buruk. Khairun juga bisa bermakna kebaikan. Syarrun juga bisa bermakna keburukan. Khairun juga bisa bermakna lebih baik. Kalau misalnya nanti ada marifat, dimudahkan kepada kata yang lain, misalkan khairul kholikin misalnya, khairul razikin. Ada kan doa yang berbunyi begini. Allahumma rizukna fa innaka anta khairul raziqin. Ya Ya. Allah, serahkanlah kepada kami rezeki dan engkau adalah pemberi rezeki yang paling baik. Ada kan khairul razikin ya? Ada. Khairul Harun. razikin. Hmm. Nah, itu khairu di situ isim takdir. Paling. Mana paling? Karena dimudahkan. Nah, begitu. Sehingga khairun itu maknanya bisa ada 4. Bisa baik, bisa kebaikan, bisa lebih baik, bisa paling baik. Begitupun syarrun. Bisa buruk, bisa keburukan, bisa lebih buruk, bisa juga paling Buruk. buruk. Nah, kapan khairun bermakna baik, kapan bermakna kebaikan, kapan bermakna lebih baik, kapan bermakna paling baik, itu lihat konteks kalimat. Begitupun syarrun. Teks kalimat. Ya. Sekarang kalau kalimatnya begini, misalnya ya. Apa misalnya? At-tabassumu khairun. Senyum itu baik. Senyum Coba itu. terjemahkan Bapak Ibu. At-tabassumu khairun. Apa artinya? Senyuman Senyum itu baik. Itu baik. Senyuman Senyuman itu itu baik. Bisa ya? Ya. Atau boleh juga senyuman itu kebaikan. Boleh juga kan? Boleh? Boleh. Nah, Senyuman bisa itu tidak? sedekah. Senyuman itu lebih baik. Senyuman itu suatu kebaikan. Ya, boleh tidak lebih baik? Tak. Ya. Pak kan Kalau Ustaz. lebih baik harus ada min. At-tabassumu khairun. Misalnya minal apa? Masam. Apa kebalikan dari senyum apa? Minal Cemberut. abas ya. Cemberut. Cemberut. Masam. Berbuka Cemberut. masam. Cemberut, Ya, Bapak Ibu paham kan cemberut? Ya, paham, Pak. Paham Ustaz. Tabassumu khairun minal abas. Minal abasi. Awas. Nah, kalau ini artinya Oh, senyuman itu apa artinya ini? Senyuman itu lebih baik. Lebih baik Nah, dari. kalau ini lebih baik. Ya. Sebab ada min. Khairun bermakna lebih baik kalau ada min sesudahnya. Oke. Adzan subuh, kita mendengar ada ayat yang berbunyi, ungkapan yang berbunyi. Minan naum, Ustaz. As-salatu khairun Minan naum. minan naumi. Ada min. Berarti khairun itu maknanya apa? Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Ada bandingan ya Ustaz. Ada bandingan, betul. Ada comparison. Ya. Ada perbandingan. Sekarang ada ungkapan yang berbeda. Misalnya gini. Wallahu khairul raziqin. Allah itu Apa artinya di sini? Khairu. Allah itu sebaik-baik Pemberi rezeki. Ya. Allah adalah pemberi rezeki yang paling baik. Baik. Atau yang kita biasa terjemahkan dengan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Gitu Pemberi ya? rezeki. Ya. Baik-baik ya? Ya, Ya. sebaik-baik. Kalau dalam redaksi orang-orang zaman sekarang, maaf. Kalau dalam ungkapan redaksi orang-orang zaman dahulu, biasanya menggunakan kalimat sebaik-baik. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tetapi boleh jadi sekarang penerjemahannya boleh jadi bisa ditukar, bisa diganti, diubah menjadi Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik Terbaik. Ya. atau yang paling baik. Kalau kita menerjemahkan begitu boleh, itu bagus juga. Ayat yang Allah khairun hafizat, Ustaz. Nah,
Wallahu khairun hafidha. Yang tu tak ada alif lam. Nah, coba apa ayo? Wallahu mubtada, Allahu khairun adalah khobar, hafidhon adalah tamyiz. Hmm. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita menemukan isim tafdil, baik yang bermakna lebih maupun bermakna paling atau ter, itu kita bisa mengikutkan atau menyertakan sesudahnya atau mengucapkan kata sesudahnya isim yang mansub yang disebut dengan tamyiz. Baik isim tafdil itu bermakna lebih atau paling maupun paling. Nah, hafizon dalam ayat wallahu khairun hafizon itu hafizon adalah tamyiz. Nah, karena hafizon adalah tamyiz, sedangkan tamyiz ini biasanya atau diantaranya datang setelah isim tafdil, berarti kata khairun ini isim tafdil, yang mananya lebih baik atau paling baik. Kenapa? Sebab kalau khairun dimaknai sebagai baik, maka tidak ada tamyiz sesudahnya. Begitupun kalau khairun dimaknai sebagai kebaikan, sesudahnya pun tidak ada tamyiz. Nah, dalam ayat ini karena ada tamyiz setelah kata khairun, yakni kata hafizon, maka khairun ini bermakna tamyiz. Bermakna isim tafdil. Khairun di sini bermakna atau sebagai bentuk isim tafdil. Nah, tinggal kemudian di sini dimaknai khairun itu lebih baik atau paling baik. Wallahu khairun hafizon. Coba, mananya lebih baik atau paling baik? Paling. Paling baik. Kalau kita maknai sebagai lebih, maka selalunya ada min, ya kan? Ya. Khairun min. Hmm. Tetapi di sini tidak ada min. Lalu kalau kita gunakan makna paling atau ter, harus ma'rifat, ya kan? Ya. Tidak ada alif lam al khairu dan juga tidak dimudhofkan kepada kata yang lain, mudhaf ilaih. Lalu kalau begitu mana yang lebih tepat untuk mana khairun di sini? Kita sama-sama tahu khairun di sini maknanya adalah isim tafdil. Tinggal kita tentukan, kita pilih, kita analisis apakah khairun di sini maknanya lebih baik atau paling baik. Nah, kita lihat ini kata hafizon ini merupakan penjelas dari kata khairun. Allah adalah titik-titik baik dalam apa? Dalam hal sebagai penjaga, hafizon. Berarti di antara para penjaga, Allah adalah yang terbaik. 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 Sehingga meskipun tidak ma'rifat al khairu atau dimudhofkan kepada yang lain, namun karena ada kata hafizun yang mananya penjaga, memberikan penjelasan bagi khairun, maka bisa kita maknai bahwa khairun di sini sebagai makna paling. Terbaik. Ya. Dan wallahu khairul hafidho itu sama dengan ungkapan wallahu khairul hafidhin. Tuh. Wallahu khairul hafidhin. Tuh. Mahfud. Ya. Wallahu khairul hafidhin. Wallahu khairul hafidhun sama dengan wallahu khairul hafidhina. Tuh khairul hafidhina, khairul mudhaf kepada hafidhina. Ya khairunya bermakna paling. Begitu Ibu Sadia. Satu lagi Ustaz, yang hadis Ustaz, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah Ustaz. Nah, sama, coba lihat kita analisa. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa 'allamahu. Coba Bapak Ibu tebak khairukum.
Ini ada kata khairu lalu ada kum. Ini khairunya mana, paling atau lebih? Silakan. Lebih sebab teman. Kenapa mana lebih? Bu tak. Ayo. Isim tafdil kalau dimaknai lebih itu ketika sesudahnya ada min. Tapi tu kami tu man. Ini man atau min? Man. Atau mun? Man. Man dan min sama tidak? Tak. Tak sama. Tak sama, Tak Ustaz. sama. Tak sama. Terus kita lihat khairukum. Ini khairu dengan kum. Itu apa hubungannya? Mudhaf ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih. Berarti khairu menjadi mudhof kan? Ya. Berarti ma'rifat bukan? Makrifah. Ma'rifat. Berarti khairukum Ya. maknanya apa di sini? Paling Bukan. atau lebih? Paling Paling. Paling. Nah, khairukum berarti maknanya bagaimana kalau kita terjemahkan? Paling paling baik. baik di antara kamu. Ya, orang yang paling baik di antara kalian atau di antara kamu, di antara Kalian. awak. Hmm. Ya, khairukum artinya orang yang paling baik. Ya. Di antara kum kalian. Kum kan kalian, kum itu kan banyak, ramai kan, jamak. Kalian Iya. betul. Kalau di Indonesia, kalau kamu banyak itu kalian. Kamu ramai Iya, itu kum. kalian. 2 orang atau lebih itu kalian. Orang yang paling baik di antara kalian, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, itu khabarnya. Khabarnya huwa jumlah. Hmm. Man menjadi mubtada, ta'allama fi'il fa'il, kembali ke man fa'ilnya, huwanya kembali ke man. Ta'allama kan fa'ilnya damir mustatir. Huwanya kembali ke man. Al-Qur'ana maf'ul bihi wa 'allamahu, wa huruf atop 'allamahu matuf kan kepada ta'allama. Punya damir mutasil. Nah, jadi kalau kita menemukan ayat atau kalimat hadis ataupun Al-Quran yang berbunyi khairukum, khairun nasi, itu khairunya bermana paling. Khairukum khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Ada kan ayat yang berbunyi begitu ya, bukan ayat Al-Quran ya, maksudnya kalimat yang berbunyi begitu. Falsafah ya. Paham Bapak Ibu? Wallahu khairul warithin. Wallahu khairul warisin. Apa itu artinya? Allah sebaik-baik memberi warisin. Pewaris. Allah adalah pemberi waris yang paling baik atau terbaik. Hmm. Nah, begitu ya. Ya, Jadi Kak. kesimpulannya Bapak Ibu, tentang khairun, lihat muka surat 5 ya, halaman 5. Dan syarun, khairun dan syarun, seperti yang tadi ditanyakan oleh Bu Sa'adi ya Harun. Harun dan syarun itu mananya ada beberapa. Ada baik, ada kebaikan, lebih baik dan paling baik. Syarun ada buruk, keburukan, lebih buruk dan paling buruk. Berarti di antara sebagian makna khairun dan syarun itu ada yang bermakna isim tafdilnya. Jadi lebih baik atau paling baik, lebih buruk atau paling buruk. Nah, sehingga khairun dan syarun itu merupakan 2 isim yang merupakan isim tafdil dalam wazan yang berbeda dari biasanya. Dan seingat saya, isim tafdil yang wazannya berbeda dari wazan-wazan pada umumnya, dari isim-isim lain pada umumnya, ya 2 ini, khairun dan syarun. Seingat saya. Begitu Ibu Sadia? Alhamdulillah, wadih Ustaz. Syukran. Wadi itu jelas ya, clear. Ya, baik. Cukup. Kita kembali ke muka surat. Pak Haji Tahir mau tanya, mau soalan. Pak Haji mau tanya? Oh, tidak. Tidak, Pak. Oh, baik. Baik, Bapak Ibu semua silakan kembali melihat muka surat pertama, halaman 1. Al-akramu. Tadi kan kita cakap, tadi kan kita mengatakan bahwa al-akramu adalah khobar kan? Ya.
Nah, jadi al-akramu adalah khabaru mubtada'in marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, tidak perlu dituliskan apa namanya karena dia ada isim tafdil begitu tidak perlu ya. Tapi kalaupun misalkan perlu, kita beli aja penjelasan. Al-akramu adalah wahwa sigotu ismit tafdil. Sigot itu bentuk. Sigotu ismit tafdil. Tuh. Untuk mengingatkan kita tentang sigot kata ini. Itu. Dan kalau ditanya mengapa khobar ini marifat, karena al-akramu adalah isim tafdil yang bermakna paling. Begitu. Bapak Ibu, sampai sini Bapak Ibu paham atau masih adakah soalan lain? Paham, Pak? Ustaz, satunya siapa tu? Khabar mubtada marfu'un wa apa tu Ustaz? Wa alamatu wa alamatu raf'ihi, ada yang terlewat Bapak Ibu. Ya beginilah menulisnya suka terlewat karena banyak ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mohon maaf apabila ada kesalahan tulis atau kekurangan tulis. Ya, begitu. Wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Selesai. Satu ayat, yakni ayat yang ketiga surat Al-Alaq. Cukup? Sampai di sini dulu. Kita pindah ke ayat berikutnya. Iya, Pak. Boleh. Sudah jelas ya yang ini? Jelas. Satu ayat. Ibu Masna bagaimana? Kalau istinaf tu apa Ustaz? Istinaf. Istinaf itu artinya permulaan, Ibu. Permulaan. Jadi permulaan itu maksudnya apa? Ada huruf wawu dan juga ada huruf fa. Dia bisa disebutkan di awal sebuah kalimat. Meskipun dia berada di tengah-tengah sebuah kalimat, tetapi ketika ia tidak bisa menjadi ataf kepada kata sebelumnya, maka huruf tersebut, wawu atau fa, dia disebut sebagai istinaf, artinya permulaan. Meskipun berada di tengah-tengah, dia bisa menjadi permulaan dalam sebuah kalimat. Iqra adalah fil amar. Wawu kita tahu biasanya wawu itu huruf ataf. Tetapi kalau wawunya huruf ataf, maka sesudahnya harus sama dengan iqra, sama-sama fil amar. Karena kata sesudah wawu adalah rabbuka merupakan isim, sehingga rabbuka tidak bisa menjadi ma'tuf kepada iqra. Nah, karena warabbuka tidak bisa ma'tuf kepada iqra, sehingga warabbuka ini merupakan kalimat yang baru. Kalimat permulaan. Oleh karena itu maka wawu sebelumnya, sebelum rabbuka, itu menjadi wawu yang permulaan. Atau yang dalam istilah bahasa Arab, ilmu nahwu, disebut dengan istinaf atau ibtida. Ibtida atau istinaf sama ya maknanya, permulaan. Dan karena maknanya istinaf atau permulaan, maka tidak usah menerjemahkan dan. Tidak perlu gunakan dan. Ya. Lalu gunakan apa terjemahannya? Bisa gunakan sedangkan atau sementara. Bacalah. Sedangkan Tuhanmu adalah yang paling mulia. Begitu Ibu Masna. Ya, baik. Cukup. Baik, al-an nastamir ila al-ayah at-taliyah. Kita melanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama Bil qalam. bil qalami. Ini mudah ya insya Allah ya.
Insyaallah. Sudah tahu kita insyaallah ini. Alladzi ismul mausul mabniun ala Sukun. Sukun. as-sukun. Nah, ingat kan setiap ada isim mausul kan berarti ada silatul mausul ya. Hmm. Mana silatul mausulnya? Sesudahnya Hmm. allama bil qalam itu silatul mausulnya. Nah, allama apa fi'il apa nih? Fi'il madhi. Fi'lun madin mabniun alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu Wah, huwa raji'un ila alladzi alladzi. pada alladzi itu. Alladzi ini kan isim mausul menyifati yang mana? Menyifati al-akram atau rabbuka. Rabbuka atau al-akram itu yang disifati oleh alladzi. Isim mausul kan maknanya yang. Menjelaskan siapa? Menyifati siapa? Menyifati siapa? Menyifati al-akramu atau rabbuka gitu. Rabbuka. Naam. Alama fil mazid atau mujarrad? Aziz. Mazidnya Mazid. tambahan apa? Syadda. Syadda atau syidda atau sabdu pada ain fi'il. Ya. Mujarradnya apa? Alama. Bukan. Alima. Alima. Alima Nah, ya'lamu. kita sambil ingat-ingat bagaimana harokat ain fi'il dari sebuah fi'il ya. Ya, sambil kita menghafal ini dengan cara inilah bagian metodologi pembelajaran untuk mengingat harokat ain fi'il dari sebuah fi'il. Alima, aluma atau alama. Kaburo, kabaro atau kabiro. Hamida, hamada atau hamuda. Nah, kita sering-sering ucapkan ini yang benar agar kita semakin banyak hafal. Ingat. Itu baik. Alladzi 'allama bil qalam. Fi harfu jarin mabniun ala kasri. Mabniun ala kasri. Mohon maaf tulisan saya rucat racet ya. Rucat racet itu bahasa Indonesia apa ya? Rucat racet apa? Tidak beratur, tidak teratur ya. Tidak teratur. Jadi tidak bagus. Mohon maaf. Biharfu jarin mabniun ala kasri. Al-qalami majrurun bibi majrur oleh bi majrurun bi yang pertama artinya dengan bi yang kedua artinya huruf bi yang ada pada kata bil qalami. Majrurun bibi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Udah. Alladzi 'allama bil qalam. Oh iya. Ini secara nahwu ya. Tadi saya lupa ayat yang ketiga itu artinya apa menerjemahkannya? Iqra wa rabbukal akramu. Bacalah. Sedangkan Tuhanmu adalah yang paling mulia. Bacalah. Sedangkan Tuhanmu adalah yang paling mulia. Pada bulan yang lalu ya kita pernah sampaikan ya. Membaca itu dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab itu bisa gunakan kata qara'a dan tala kan. Membaca itu ada qara'a. Ada juga tala. Dua-duanya artinya membaca. Ya. Tala juga membaca. Nah, tapi Bapak Ibu masih ingat tidak apa perbedaan antara qara'a dan tala? Kalau tala itu membaca tulisan. Oke.
Tala membaca tulisan, membaca apa yang tertulis. Dari kata tala muncul kata tilawatun. Tilawatul Quran. Tala yatlu tilawatan. Ada sebuah competition ya, kompetisi Al-Quran itu kan disebut dengan MTQ. Kalau di Indonesia disebutnya MTQ. Kalau bahasa Malaysia, bahasa Singapura apa ya? Musabaqah tilawatil Quran. Nah, musabaqah. Sama tak? Musabaqah tilawatil Quran, sama tak? Ya, sama Pak. Sama ya? Sama. MTQ ya, MTQ. Kalau orang Indonesia menyebutnya MTQ. Mungkin Ya, kalau di paham. Singapura Malaysia MTQ ya. Itu Ya. singkatan dari kata musabaqah tilawatil Quran. Nah, Hmm. musabaqah artinya lomba atau competition. Nah, tilawah itu membaca. Membacanya ya melihat mushaf. Makanya ketika seorang qari yang ikut MTQ, itu kan Al-Qurannya dibaca kan dalam mushaf, Nah, ya kan? ya. Kecuali kalau tahfidz atau syarah, musabaqah syarhil Quran misalnya ya, yaitu Mhm. tidak melihat mushaf. Tapi kalau tilawah membaca, maka dibawa mushafnya dan dibaca mushafnya. Makanya ungkapannya musabaqah tilawatil Quran. Berarti membaca tulisan. Tetapi kalau qiraatun, masdarnya, qara yaqru qiraatun. Itu membacanya tidak hanya membaca tulisan, tapi membaca secara imajinatif, membaca secara rasional, membaca menganalisa, membaca mempertimbangkan, membaca merenungkan, memikirkan, mempertimbangkan. Itu makna qiraah. Jadi qiraah lebih umum. Makanya ayat Iqra itu Rasul diperintahkan untuk Iqra. Itu bukan membaca tulisan. Tapi Iqra di sini adalah aktivitas berpikir. Activity to think ya gitu ya. Aktivitas untuk berpikir, untuk merenungkan, untuk memahami, untuk mentadaburi. Mengamati, menganalisa, menyelidiki, memperhatikan, mempertimbangkan, merenungkan, memikirkan. Kemudian pada akhirnya menyimpulkan. Itu qiraah. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu maknanya bukan membaca tulisan, tetapi membaca dan pengertian memahami, melihat alam semesta, melihat lingkungan, melihat apa yang ada pada diri sendiri, apa yang ada di luar diri sendiri, apa yang ada di luar komunitas kita, di semesta raya, barang-barang alam semesta dan sebagainya. Iqra, bacalah. Nah, Iqra bagaimana? Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, kemudian Iqra wa rabbukal akram. Dari sini Iqra diulang 2 kali. Sebetulnya tanpa Iqra pada ayat yang ketiga itu maknanya sudah sama. Maksudnya sama tuh ini kelanjutan gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Wa rabbukal akram. Tuhanmu adalah yang paling mulia. Tetapi dalam ayat yang ketiga Allah tegaskan lagi Iqra yang kedua kali. Berarti kalau begitu, makna Iqra yang kedua ini apa maknanya? Taukid, penguatan. Ini betapa pentingnya Iqra dalam ayat ini sehingga Allah ulangi 2 kali. Allah sebutkan 2 kali. Ayat yang pertama disebutkan Iqra, ayat yang ketiga juga disebutkan Iqra. Tetapi Iqra dalam ayat ini, sebagaimana kata Iqra pada ayat-ayat yang lain, maknanya bukan membaca tulisan, tapi membaca dalam pengertian memahami, membaca keadaan, membaca lingkungan, membaca keadaan diri, semesta, merenungkan, memahami, mempertimbangkan, dan sebagainya. Jadi bukan tilawah. Kalau tilawah nanti pelamarnya adalah utlu. Tetapi Bapak Ibu nanti juga kita temukan di Al-Quran ada kata yatlu juga.
yatslu alaihim ayatihi. Ya, bercerita tentang Rasul ya, yang yatslu alaihim ayati, yang membacakan atas mereka atau untuk mereka ayati, ayat-ayatnya. Ya, berarti di situ bukan yaqra'una tapi yatslu, berarti maknanya di situ beda lagi. Jadi Bapak Ibu semua, ketika sekarang kita sudah tahu tentang perbedaan antara qara'a dan tala, maka ketika nanti kita menemukan kata ini, dua kata ini dalam Al-Quran, maka sekarang sudah mulai memiliki pemahaman yang berbeda. Maka ketika kita mendengar Allah mengucapkan, ketika kita menemukan di Al-Quran kata qara'a, berarti maknanya seperti apa? Dan ketika kita menemukan kata ya talayatlu, maknanya seperti apa juga. Gitu. Talayatlu uslu la tatlu, qara yaqra iqra la taqra. Begitu ya. Nah, jadi kembali kepada ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Iqra yang terdapat pada ayat yang ketiga ini adalah taukid bagi Iqra yang terdapat pada ayat yang pertama. Begitu. Tuhanmu adalah yang paling mulia. Ini kalau kita mengkaji tafsir, bisa kita dalami. Mengapa ketika Allah memerintahkan kita atau kepada Rasulullah untuk membaca, untuk Iqra, Allah tegaskan ayat yang bercerita tentang salah satu sifat dia, yakni Al-Akram, yang paling mulia. Allah tidak menyebutkan tentang dirinya sebagai Al-A'zam, juga tidak menyebutkan dirinya sebagai Al-Akbar, atau sebagai Al-Ahsan, atau sebagai kata-kata sifat yang lain. Tapi Allah sebutkan kata Al-Akram, yang paling mulia. Bukan yang paling suci, bukan yang paling besar, bukan yang paling agung. Kata sifat yang Allah munculkan dalam ayat yang ketiga ini adalah Al-Akram, yang paling mulia. Silakan Bapak Ibu kita analisa ya dalam pikiran kita dan sambil belajar dari tafsir-tafsir mungkin. Mengapa Allah gunakan kata Al-Akramu, yang paling mulia, ketika dikaitkan dengan ayat perintah untuk Iqra. Nah itu silakan ya sambil merenungkan juga apa rahasia di balik itu. Tidak menggunakan kata Al-Akbar, tidak menggunakan kata Al-Azam, tetapi Allah gunakan Al-Akramu, yang artinya adalah paling mulia. Nah, kenapa Allah gunakan kata Al-Akram, bukan kata sifat yang lain? Ketika Allah merintahkan tentang Iqra kepada umat manusia, kepada kita semua, kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah dan kepada kita semua tentu saja ya. Baik, kembali. Terus, Alladzi 'allama bil qalam. Nah, kembali ke muka surat 8 ya. Itu ayat yang berbunyi Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan qalam, dengan pulpen, dengan pena, dengan pen. Pada masa sekarang, Allah mengajarkan ilmu kepada kita apakah hanya dengan pulpen? Tidak ya. Tapi dengan banyak media. Bahkan pulpen itu kan sudah masa lalu, maksudnya sudah pada masa dahulu. Sebelumnya malah pengajaran itu tidak melalui pulpen, tapi lewat lisan, bil lisan. Tidak dengan pulpen. Dulu manusia ketika belum tahu cara menulis dengan pulpen, ilmu disampaikan lewat oral ya, verbal, dengan kata-kata. Secara lisan saja, tidak dengan tulisan. Nah, Al-Qalam ini menunjukkan perkembangan tingkat kecerdasan dan teknologi yang berkembang pada manusia sesuai zamannya. Sebelum dikenal ada Al-Qalam, transmisi ilmu pengetahuan, transmisi pemindahan ilmu pengetahuan dari satu orang ke orang yang lain, itu hanya melalui lisan. Dari mulut ke mulut. Tetapi ketika kemudian dikenal dunia tulis-menulis dengan adanya Al-Qalam, Al-Kitab, Al-Lauhu, maka kemudian muncullah diksi-diksi Al-Qalam pada saat itu. Dan menariknya, orang-orang pada masa Rasul ketika hidup, itu yang pintar menulis kan tidak begitu banyak.
yang bisa menulis tidak begitu banyak. Tetapi Allah dalam Al-Quran sudah memerintahkan, sudah menjelaskan, atau sudah memberikan kata Al-Qalam sebagai diksi dalam ayat ini. Berarti temuan yang masih diketahui oleh sedikit orang pada masa itu sangat berharga. Makanya Allah sebutkan Al-Qalam dalam Al-Quran. Dan Al-Qalam merupakan salah satu media ilmu pada saat itu, pada saat Al-Quran diturunkan. Nah, pada masa-masa hari ini, pada waktu-waktu sekarang, media ilmu terus berkembang, tidak hanya lewat Al-Qalam, tetapi dengan media-media yang lain. Media informasi, media, termasuk media WhatsApp, media internet ya, media Zoom, ini pun bagian dari pengembangan makna Al-Qalam yang bisa kita dapatkan. Sebab kalau kita memahami Al-Qalam hanya pulpen seperti ini saja, pulpen ini, maka terbatas. Nah, sedangkan kita tahu sekarang pengembangan ilmu sudah sangat luar biasa, pengembangannya bisa menggunakan berbagai media, sehingga Al-Qalam ini hanya salah satu contoh dari berbagai macam media-media ilmu. Dan Allah hanya sebutkan satu dalam ayat ini, Al-Qalam. Gitu. Sehingga kata Al-Qalam bukan membatasi bahwa ilmu harus lewat Al-Qalam. Allah mengajarkan manusia tidak hanya dengan Al-Qalam pada kenyataannya, tetapi dengan berbagai macam media. Tetapi media yang disebutkan dalam ayat ini Al-Qalam. Sebab pada masa ketika Al-Quran turun, yang dikenal alat tulis baru Al-Qalam. Belum ada internet, belum ada yang lain-lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, terakhir ayat berikutnya. Lihat Bapak Ibu muka surat 10 ayat yang kelima ya. Alladzi 'allama bil qalam, ayat yang kelimanya adalah 'allamal insana ma lam ya'lam. Allama. Baik Bapak Ibu semua. Allama fil madi ya Bapak Ibu. Allama fil madi, allama fi'il madhi. Sama dengan tadi ya. Ya. Mabni ala fathi. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun. Takdiru huwa rajun yala. Alladzi lagi ya. Kembali pada alladzi kan. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun. Takdiru huwa. Ya. Oke, takdiru huwa. Terus al-insana apa nih? Maf'ul bihi. Maf'ulun bih. Baik. Maf'ulun bihi. Mansubun wa alamatun nasbihi. Fatatun dharatun fi akhirih. Ma lam ya'lam. Nama ini ma mausul. Mausula. Mabniun alal alifi. Mabniun ala sukun, maaf ya. Ya. Mabniun ala sukun. Ya. Mabniun ala sukun. Nah, fi mahali. Nasbin. Fi mahali nasbin apa Ibu? Maf'ulun bih. Nah, bagus. Fi mahali nasbin maf'ulun bisanin. Sani. Maf'ul yang kedua. Naam. Ya kan? Yang pertamanya mana? Insana. Al-insana ini makanya Ya. al-insana maf'ul bi awal. Hmm. Saya tuliskan kembali ya yang ini. Al-insana adalah maf'ul bihi awalun. Mansubun. Maf'ul bi yang pertama mansub. Mi'rabnya adalah mansub. Maf'ulun bi mansubun. Mansubun. Maf'ulun bi awalun mansubun. Nah, kemudian lam. Lam ini harful Jasmin. azmi. Mabniun Ala sukun.
Ala sukun, bagus. Mabniun ala sukuni. Terus ya'lam fi'lun mudhari. مضارع Madzumun مجزوم bilam. بلام Wa fa'iluhu Dhamir mustatirun. dhamirun Mustatir huwa. mustatirun. Takdiruhu. Mustatirun takdiruhu huwa rojun kemana? الذي Rojin ila al-insan. Insan, Ustaz. الإنسان Al-insan, betul. هو Tuh. Tulisannya semakin kecil ya. Mohon maaf kecil. Ya, baik. إنسان Ya, يا الله tahanku. baik. Bapak Ibu semua, inilah penjelasan dari sisi nahwunya. Dari segi sorof, ya'lam ini mujarrad atau mazid? Ya'lam Mujarad. mujarrad atau mazid? Mujarad. Mujarrad. Ustaz. Mujarad. Fil madi fil mudhari. 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 Ya. Fil madinya apa? Fil madinya apa? Alima Alima atau alama? Alima Alama atau aluma? Alima ya'lamu i'lam. Alima La ya'lamu, amila ya'malu, hamida yahmadu, syahida yashhadu. Wazan berapa ini fi'il ini? Alima Alima ya'lamu. Dulu yang madu. Oh, wazan Yang kedua. dua Ustaz. Ah, wazan? Wazan 3. Tiga Ustaz. Wazan Tiga. 3. Yang dua ada Wazan satu. 1 a fa'ula. Wazan 2 a fa'ala. Wazan 3 a fa'ila. Alima wazan 3. Gitu Rumpun ya. satu wazan tiga. Rumpun 1 wazan 3 benar. Ya. Begitu. Allamal insana ma lam ya'lam. Udah. 5 ayat saja dulu sampai ayat yang kelima. Nah, tapi dari segi mana akan saya tuliskan dulu ya. Tadi ayat yang keempat bagaimana? Alladzi 'allama bil qalam. Ini lanjut apa? Merupakan lanjutan dari ayat yang keempat ya, ayat yang kelima ini. Ya. Sehingga memahaminya harus kita kembali dulu ke ayat yang keempat. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu, mari kita lihat ayat ini. Dua ayat yang terdapat dalam surat Al-Alaq, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Alladzi 'allama bil qalam adalah ayat yang keempat. 'Allamal insana ma lam ya'lam adalah ayat yang kelima dari surat Al-Qalam. Perhatikan, alladzi 'allama bil qalam. 'Allama ini kan fi'il madhi kembali fa'ilnya kepada alladzi. Dan alladzi ini menyifati Rabbuka al-akram kan? Allah yang paling mulia kan? Oke. Bil qalam itu media. Allah mengajarkan. Media yang Allah gunakan untuk mengajarkan manusia. Salah satu media. Al-qalam. Nah, sekarang lihat ayat yang kelima. Allamal insana. Ada kata allama diulang. Sama dengan tadi kata ikro, ayat yang pertama disebutkan ikro. Ayat yang ketiga ikro disebutkan kembali. Nah, ayat yang ketiga ikro, kata ikro yang terdapat pada ayat yang ketiga itu adalah taukid untuk kata ikro pada ayat yang pertama. Karena kalaupun misalnya kata ikro tidak disebutkan dalam ayat yang ketiga itu, sesungguhnya maknanya sudah selesai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Wa rabbukal akramu. Itu maknanya sudah selesai. Tidak ada yang terkurangi. Tidak ada yang hilang. Tetapi ketika kemudian Al-Quran menyebutkan kata Iqra pada ayat yang ketiga, disebutkan lagi Iqra yang kedua kalinya, maka Iqra pada ayat yang ketiga adalah taukidun atau penguat bagi kata Iqra yang terdapat pada ayat yang pertama. Itu tentang Iqra, kata Iqra. Sekarang lihat Allama.
pada ayat yang keempat dan kelima. Allama. Allama. Ini ayat yang keempat dan kelima ini berkelanjutan, tidak terpisah. Alladzi 'allama bil qalam. Allah dialah Allah yang telah mengajarkan dengan pulpen. Siapa yang Allah ajarkan? Siapa yang Allah ajari? Manusia. Jadi mangsa atau objek atau maf'ul bih dari pengajaran Allah siapakah? Manusia. Dengan apa Allah ajarkan manusia? Dengan apa Allah ajari manusia? Allah ajari manusia dengan media pulpen, pena, alat tulis. Jadi objek yang Allah ajari adalah manusia. Dan media yang Allah ajarkan kepada manusia Alam. yang digunakan oleh Allah untuk mengajarkan kepada manusia itu ilmu adalah media pulpen, al-qalam. Nah, artinya kalimat alladzi 'allama bil qalam dengan al-insan ini itu berkelanjutan, nyambung, tidak terpisah. Jadi Allah mengajari manusia dengan pulpen apa yang ia tidak ketahui, apa yang manusia tidak ketahui. Jadi kalau misalnya kata allama pada ayat yang kelima tidak disebutkan juga, ini sesungguhnya kalimat ini sudah selesai, sudah sempurna. Tidak kurang. Allah atau Tuhanmu adalah zat yang paling mulia yang telah mengajari dengan pulpen manusia apa yang ia tidak ketahui. Maknanya sudah selesai, sudah bisa dimengerti oleh kita. Kita yang baca sudah paham bahwa Allah mengajari manusia. Dengan apa Allah ajari manusia? Dengan pulpen. Apa yang Allah ajarkan kepada manusia? Malam ya'lam, apa yang ia tidak ketahui. Maknanya begitu. Nah, tetapi pertanyaannya, mengapa Allah tegaskan kembali kata allama pada ayat yang kelima? Sebagai taukid, Pak. Nah, begitu, paham ya? Ya. Jadi, kata allama yang terdapat pada ayat yang kelima ini adalah taukidun. Penguatan bagi kata allama pada ayat yang keempat. Karena di antara cara membuat taukid itu adalah mengulangi kata yang sama. Taukid itu ada banyak caranya, ada banyak sistemnya. Nah, di antara cara membuat taukid adalah mengulangi kata yang sama pada kalimat berikutnya atau pada kata berikutnya, pada tahapan berikutnya begitu. Seperti kata allama ini diulangi 2 kali. Ayat yang keempat alladzi 'allama bil qalam ada kata allama. Ayat yang kelima ada allama lagi. Nah, allama pada ayat yang kelima ini adalah taukidun untuk allama pada ayat yang keempat. Dia Allah zat yang paling mulia yang telah mengajari dengan pulpen. Dia telah benar-benar mengajari manusia apa yang ia tidak ketahui. Jadi kalau begitu, Allah dalam ayat ini, dalam 2 ayat ini sedang memberikan penekanan kepada kata allama begitu besar. Sehingga diulangi 2 kali. Sama dengan kata ikra, Allah pun tekankan 2 kali. Maka stressing point ataupun titik tekan dalam 5 ayat surat Al-Alaq ini kita bisa lihat ada 2, yakni ikra dan allama. Membaca dalam pengertian merenungkan, memikirkan, memperhatikan, bukan membaca secara tertulis ya. Dan kedua, mengajarkan. Jadi membaca, mengajarkan, membaca, mengajarkan. Tetapi Allah juga tegaskan beberapa diksi-diksi yang lain. Di situ ada al-qalam, di situ juga ada kata alaq, di situ ada kata khalaq. Dan siapakah makhluk yang Allah ajari dengan pulpen? Malaikat perlu tidak pulpen? Manusia. Manusia. Manusia yang Allah ajari dengan pulpen manusia. Lembu tidak perlu pulpen untuk belajar. Gajah tak perlu pulpen untuk belajar. Sebab makhluk-makhluk yang lain, binatang-binatang, hewan-hewan itu tidak perlu belajar. Toh mereka sudah diberikan naluri
sesuai dengan fitrah penciptaan masing-masing. Tetapi manusia berbeda cara mengajari manusia. Membutuhkan media. Apa medianya? Ya, salah satunya Al-Qalam. Begitu. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya sedikit atau sekilas ulasan ya kajian linguistik baik dari sisi nahwu dan shorab, juga uslub, juga makna mufradat, dan juga keterkaitan ayat dengan ayat dari sisi bahasanya yang bisa kita qiraah bersama-sama, kita cermati bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu, barangkali ada soalan, silakan Bapak Ibu. Maafi Adakah soal. soalan? Maafi. Sudah ayat berapa nih kita? Ayat yang kelima ya? Ayat Ya, 5 Pak. Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, apabila tidak ada lagi soalan, apabila tidak ada lagi pertanyaan, maka kita selesai belajar malam hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu, dengan bahasan linguistik seperti tadi, kita mendapatkan gambaran yang lebih atau sama ya seperti yang kita sudah pahami sebelum ini? Lebih, Pak. Lebih Ustaz. Ada ya, ada tambahan ya. Ya. Nah, ini baru dari segi bahasa. Hmm. Jika nanti kita memahami dengan pendekatan yang lain di atas linguistik, insya Allah akan semakin meluas yang kita ketahui. Jadi semakin lama insya Allah akan semakin mendapatkan gambarannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini selalu memberikan kita manfaat yang sebesar-besarnya dan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Saya pikir tidak ada lagi soalan ya Bapak Ibu ya. Ada Baik. Ustaz. Tak ada. Baik, alhamdulillah. Ada apa tak ada? Tak ada Ustaz. Tak ada. Baik. Oh, Sudah Masih penat. soal. Sudah Masih penat soal. siap-siap piknik. Persiapan untuk piknik hari Selasa. Baik. Selamat semuanya dan selamat beristirahat, selamat rehat, selamat mimpi indah ya. amin. Baik, ayo ikhwan akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah aw fi syahril qadim bi masyiatillah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala faminkum. Akhiran aqulu lakum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.